kalau kita ingin merawat buah, ya pastikan buah anggur teman-teman jangan sampai terserang jamur. Kalau sampai terserang jamur, saya jamin nggak bisa sampai panen, teman-teman. Ya, maka harus dilakukan perawatan dari awal. Setelah kita mau membuahkan tanaman anggur, ya ini saya jelaskan, mau membuahkan tanaman anggur, lakukan pemangkasan pada tanaman yang kondisinya sehat. Kalau kondisi tanaman tidak sehat, jangan dipaksa, nanti beresiko sekali, ya. Jadi harus kondisi sehat. Setelah dipangkas, lakukan penyemprotan fungisida lagi, atau langsung dicampur dengan insektisida demolis untuk mencegah apa? Mencegah terjadinya trip dan kutu putih pada mata bat anggur, teman-teman. Kadang-kadang kan ada itu habis pangkas terus keluarnya keriting gitu loh, merungkel. Ya, bat pecah, tunas keluarnya merungkel, nggak sempurna, nggak bagus. Nah itu di situ ada gejala-gejala trip. Ya, maka harus dilakukan penyemprotan biar nanti keluar tuh bagus, biak. Nah, nanti kalau sudah keluar bunga pun kita lakukan penyemprotan lagi. Saking panasnya kemarin pucuknya nempel di kayu sampai gosong, iya, ya rata-rata seperti itu. Ya apalagi di baja ringan, gosong. Ya makanya saya rembetannya itu mencari yang lunak-lunak. Contohnya kemarin kain, iya bang malah pada gosong. Iya, jadi buat teman-teman ini penting sekali ya, ini penting sekali untuk menjaga kualitas kedepannya. Kalau teman-teman nggak mau, ya udahlah, nggak bakalan sampai kapanpun teman-teman nggak bakalan panen. Ya, menanam tanaman anggur itu seperti itu caranya teman-teman. Nanti kalau disemprot terus nggak sehat bang buahnya. Nah ini ada masanya teman-teman. Ya kalau teman-teman menggunakan fungisida, insektisida itu ada waktu-waktu untuk kita hentikan. 1 bulan menjelang panen jangan dilakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Kita hentikan. Ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan residu yang menempel pada kulit-kulit buah anggur teman-teman. Dan juga nanti kalau nggak disemprot fungisida dan insektisida itu masih 1 bulan kan lama bang. Nah teman-teman bisa gunakan kalsium. Kalsium ini membantu untuk menjaga supaya tidak timbul jamur, dan juga kalsium ini bagus sekali untuk membuat anggur teman-teman itu manis. Terus daun layu terus gosong di primer itu kenapa ya om? Daun layu ya itu masalah biasa, seperti itu masalah biasa. Itu kadang-kadang ada permasalahan pada akar. Kemungkinan kemarin akar itu ketinggian unsur nitrogen, banyak penyiraman, nah gitu bisa. Terus siapa tahu kemarin itu pernah panas, telat siram, akar hangus, itu bisa ya. Itu kalau tanda-tanda seperti itu ada masalah pada perakaran, ya ada masalah pada perakaran. Nggak apa-apa kalau di primer daun-daun gitu wajar, kadang-kadang wajar ya. Itu biasanya terjadi karena terjadi ada pembusukan pada akar ya, seperti itu. Yang penting kita fokus ke tunas saja lah. Kita fokus ke tunas. Kalau tanaman sehat tunasnya pasti aktif. Kalau tanamannya nggak sehat pasti tunasnya jelek. Sebenarnya kalau nyiram jangan sedikit. Kalau siang kamu melakukan penyiraman itu jangan sedikit ya. Kalau sedikit malah terjadi penguapan, itu malah bikin panas. Tetapi kalau siang, kalau mau nyiram, siram sebanyak mungkin. Ya, kalau siang mau nyiram itu jangan sedikit-sedikit teman-teman. Ya, kalau sedikit-sedikit itu tanggung malah menjadi penguapan panas. Anggur jenis apa itu mas? Yang di atas varian ARA 15, anggur hijau varian ARA 15 teman-teman. Anggur hijau varian ARA 15. Aku udah CO pupuk pembesar buah Om Bo. Ya, terima kasih. Ya berkah selalu abangku ya. Abang Bowo ya. Pokoknya buat teman-teman yang sudah beli pupuk dan sebagainya, kalau mengalami kesulitan atau cara penggunaannya silahkan hadir di live saya. Ya, aku terima kasih buat teman-teman ya. Kebanyakan penonton saya itu pelanggan tetap saya banyak. Paling orang-orang baru ini paling hanya beberapa saja ya yang keluar masuk. Bang Julian apa rekomen matur suwun? Julian bagus di lahan terbuka juga oke. Ya, ARA 15 harus full sinar matahari, harus full dan harus menggunakan naungan. Kalau nggak pakai naungan nggak bisa, jangan. Dan ini varian ini tidak saya rekomendasikan teman-teman. Terus terang, varian ini tidak saya rekomendasikan. Memang rasanya enak,
rasanya enak, kulitnya tipis, kulitnya juga rasanya manis, terus nggak ada buah bijinya. Akan tetapi kematangan buahnya lama. Kadang-kadang juga proses pembuahannya sulit, ya. Termasuk bukan varian anggur yang genjah. Makanya tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Ya bener bang, malahan mau mati kayaknya, tunasnya nggak tumbuh, mau ganti anggur jenis lainnya. Ya, yang itu yang apa? Nggak usah diganti Mbak Dwi, nggak usah diganti. Ya. Yang ada teman-teman bisa di ini aja lah, dimaksimalkan dan diperbaiki ya. Sayang teman-teman sudah nanem, sudah ini, kecuali kalau anggur lokal. Kalau anggur lokal teman-teman boleh dipotong di primer, nanti disambung dengan varian lain ya. Contohnya ini loh, ini saya ada. Ya buat teman-teman yang bosen ya bosen dengan varian anggur lain ya, seperti contohnya ini sudah besar teman-teman ya. Nah, kita potong, kita sambung dengan varian lain teman-teman. Ya. Nah, ini sudah pecah mata batnya. Ya. Nah, kalau sudah begini enak teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal dirawat aja, nanti tunas-tunas kecil di mana. Gitu aja, ini sudah potong. Udah gede. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau nanam tanaman anggur, ini dulu juga demikian. Saya potong. Ini varian MF. Ya, MF itu ngabisin tempat, akhirnya saya potong di sini. Ya, ini keluar buah terus. Ada bunganya, ada ini. Sudah pada bawa bunga ini. Oh, ini buahnya numpang ya. Nah, ini udah pada keluar bunga buah ya. Jadi buat teman-teman kalau bosen dengan varian, jangan dibuang dari bawah, tetapi kita potong aja, nanti kita sambung. Ya, kita sambung teman-teman. Ya, kalau teman-teman itu menanam tanaman anggur, ya, kalau bosen dengan varian yang ada, udah dipotong aja, disambung. Bang, media tanah yang kena jamur putih-putih dikasih apa? Kasih fungsida. Ya, kotor dengan fungsida nggak apa-apa Bunda. Ya, kotor dengan fungsida. Ya, pertama tanam itu kok. Ya, pertama tanam itu kok bermasalah, terus apa medianya? Loh, kemarin kelihatannya sudah batnya sudah bagus. Batnya kemarin sudah bagus. Ada masalah lagi. Ya, jadi buat teman-teman kalau masalah jamur, baik itu di tanah, boleh dikocor menggunakan fungsida teman-teman. Mas, anggur tamakiku udah 2 tahun, batangnya kok sebesar jempol tangan, nggak nambah-nambah besarnya. Lah, kamu potongin pendek terus, yura gede-gede. Mawan, kamu potongin terus. Tersiernya berapa senti? Tersiernya. Ya, kalau teman-teman kepengen batangnya besar, paling tidak tersier harus disuburin, apalagi dipaksa berbuah terus. Ya, ada tamaki bang, ada tamaki, termasuk sebenarnya besar loh tamaki teman-teman. Ini aja termasuk bukan pembuahan maksimal ya. Ya, ini kemarin habis berbuah saya potong, berbuah lagi, jadi nggak ada pupuk pembuahan, dia tetap lumayan. Tamaki besar kok teman-teman. Ya, tamaki itu sudah habis kemarin diperotolin. Ya, untuk ukuran buahnya itu juga lumayan besar ya, nggak terlalu kecil lah. Ya, termasuk kemarin udah dipretelin nih. Ya, tamaki itu enak kok. Ya, termasuk besar. Ini buahnya itu bisa dibesarin lagi kalau saya. Nanti masih bisa dibesarin lagi. Ya, rasanya juga manis kok. Ya, jadi ini rencana nanti saya buahkan di sini saja. Sini potong keluar bunga lagi dia. Potong keluar bunga lagi. Ya. Saya itu kalau punya anggur teman-teman, saya bikin berbuah terus. Ya,
saya bikin berbuah terus. Tamakinya etalase mana bang? Nanti kalau teman-teman mau beli bibit beda cerita teman-teman ya, nggak di sini. Ada binti-binti bolong-bolong, wah sering semprot ini enggak kamu kelihatannya penyemprotannya enggak konsisten kali. Iya kasih atap, kalau nggak dikasih atap gagal teman-teman. Kalau kita ingin membuahkan tanaman anggur terus menerus harus dikasih atap. Terus di mana bang? Nelly DM aja. Ya. Jangan sekarang beli bibit teman-teman. Kalau teman-teman beli bibit sekarang itu resikonya banyak sekali. Ini kan perjalanan belum stabil. Ya, saya hanya melayani untuk Pulau Jawa saja ya. Kalau teman-teman di luar Pulau Jawa tidak saya layani. Pakai atap apa bang? Atap plastik UV. Kadang tak semprot, kadang ora. Konsisten lah. Kalau belajar itu belajar konsisten. Ya gunakan demolis saja. Mas Al, saya udah CO pembesar buah walaupun habis pangkas belum pecah bat. Ya terima kasih Mbak Rafa ya. Wis rapopo, terima kasih ya teman-teman ya. Saya juga minal izin wal faizin untuk semua teman-teman ya yang kemarin kemungkinan sibuk ya belum masuk di live saya, sekarang masuk ya, kita sama-sama kosong-kosong. Jika kemarin tappingan atau apa nggak kebaca ya aku minta maaf. Tamaki aku mati bang karena aku kuburin mau dibuahin. Tamaki aku mati bang karena aku keburu mau dibuahin. Yang mau dibuahin anggurnya atau kamunya yang mau dibuahin? Nelly, yang kamu buahin anggurnya atau kamu yang dibuahin jadi kelupaan sama anggurnya? Mati. Tersierku panjang 1,5 meter, nggak pernah dirubah-rubah. Itu masih. Kalau Bang Wawan, pupuknya apa sampean? Pupuknya apa? Oh pohon anggure. Tappingannya gitu aku buahin no. Daerah mana itu bang? Aku Jawa Tengah teman-teman. Bang, sisa rendaman pupuk bisa dipakai minggu depan kah? Bisa. Jadi kan teman-teman gini, teman-teman kan menggunakan pupuk itu dilarutkan dengan air pupuk pertumbuhan ya. Pupuk pertumbuhan dilarutkan dengan air 8 liter ya. Turut berduka cita. Apa Bang Cun? Apa Bang Cun? Apa Bang Cun? Oh, anggurnya meninggal berduka cita. Ya wah, aku sampai serius. NPK ya kurang. Gunakan pupuk pertumbuhan saya etalase 1. Insya Allah nanti langsung bagus Bang Nawan. Ya. Karena di pupuk racikan saya teman-teman. Nah, ini di pupuk racikan saya sudah saya racik tinggal pakai. Ini komplit ya. Saya gunakan NPK, NPK-nya ini Flexi. Flexi ini pupuk NPK yang harganya tahu sendiri teman-teman. 1 kilo tuh harganya kalau dibeliin NPK 16 itu dapat 5 kilo. Ya. Nah, pupuk ini sudah saya racik, ada Flexi, ada Kalnit, terus ada Ultradap, dan juga di sini ada Max dan ada racikan khusus lagi. Jadi pupuk ini sudah saya desain, sudah saya racik untuk apa? Untuk memicu pertumbuhan tanaman teman-teman ini bagus. Ya, apa bisa hidup lagi ya Bang Ang? Nelly, bisa. Ya, yang penting batang masih hijau bisa. Caranya gini, Mbak Nelly sudah beli pupuk pertumbuhan di saya belum? Mbak Nelly sudah beli pupuk pertumbuhan etalase 1 dari saya belum? Kalau di rumah sudah ada, Mbak Nelly caranya, ya caranya nanti diambil di dalam kemasan seperti ini pupuk pertumbuhan saya, tapi pohonnya udah hitam Bang. Coba dipotong masih hijau enggak? Kalau udah kering ya sulit. Etalase 1 berat berapa? Etalase 1 sudah saya racik. Jadi satu paket itu sekitar 250-an ya. Jadi pupuk ini sudah saya racik tinggal pakai. Ya. Racikan ini berasal dari foto.
Ini kan foto ada 4, Bang Nawan, foto ada 4. Jadi ini sudah saya ambil berapa gram, sudah saya jadikan racik ini untuk mempermudah teman-teman semua. Jadi ini dilarutkan dengan air 8 liter untuk mengocor tanaman teman-teman semua. Gimana cara hidup lagi? Yang penting tanaman itu masih hijau. Batang dalamnya, kambiumnya kalau dipotong masih hijau. Insya Allah masih bisa, Mbak Bunda Nelly. Coba dipotong. Itu 1 meter dipotong. 1 meter dipotong itu masih hijau enggak? Udah habis lebarannya apa enggak keliling? Aku enggak pernah keliling, teman-teman. Enggak pernah keliling. Bagus, ya. Di rumah aja terus sibuk banget. Mau beli pupuk tetapi belum punya pohonnya. Ya pupuknya disimpan 1 tahun aman kok. Dibuat kemasan. Iya, sudah saya bikin gini. Jadi pupuk ini tinggal pakai di rumah teman-teman, tinggal siapkan air saja. 1 picis dilarutkan dengan air berapa? Dengan air 8 liter. Karena tanaman Bang Nawan sudah dewasa. Ya, ini komplit. Satu picis ini komplit ya. Ada kalsiumnya juga ada. Kalau mau dijadikan AB mix juga bisa. Ya. Ini tujuan saya bungkusin kecil-kecil untuk mempermudah yang sepuh-sepuh. Pupuk yang mana saya tumbuh lagi, Bang? Etalase 1. Mbak Nelly, itu sudah gosong kering-kering enggak? Ya, etalase 1 Mbak Nelly. Nanti kalau pupuk etalase 1 datang, Mbak Nelly, caranya begini. Ini lagi lihat etalase ya. Jadi dibuka. Nah, dibuka seperti ini Mbak Nelly. Nah, nanti yang dipupukkan pertama Mbak Nelly, karena ini untuk menangani teman-teman. Jadi caranya beda lagi. Ini untuk menangani tanaman-tanaman yang overdosis, tanaman-tanaman yang bermasalah, ya. Ambil ini dilarutkan dengan air 5 liter. Kocorkan pada tanaman. Ambil yang butiran ini ini apa? Ini kalnit, teman-teman. Kalnit. Makanya kemasannya saya bikin ini terpisah. Kalau saya satukan nanti jadinya berair. Karena apa? Karena di sini ada fosfat dan ini kalium. Nah, berarti saya pisah seperti ini. Ya. Jadi 1 picis itu pengemasannya seperti itu.